Shalom Jemaat GBI Gunung Padang yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu dengan Anda bersama saya Lala. Berikut adalah weekly news update GBI Gunung Padang minggu ini. Senang sekali saya bisa memberikan informasi sepekan tentang GBI Gunung Padang Purbalingga. Juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk Bapak Ibu Saudari terkasih yang baru pertama kali datang di GBI Gunung Padang Purbalingga. Komunitas kasih di mana kita bisa saling membangun dan menguatkan. Mari bersama-sama kita bergabung di dalam KUL atau Community of Love. Untuk KUL Isi Ros akan diadakan hari Rabu 18 Februari 2026 di jam 6:30 malam di rumah Bapak Yayan Bukateca. Ibadah PBI akan diadakan hari Kamis tanggal 19 Februari 2026 jam 6 sore di Gedung Gereja Lama. Kita akan bersama-sama sharing tentang ayat emas tahun ini yang akan dipimpin oleh Ibu Yohana. Ibadah ini menjadi ruang untuk kita bisa bertumbuh bersama, saling menguatkan dan memperkuat keunikan serta kecantikan kita di dalam Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam menara doa yang diadakan setiap hari Jumat pukul 18.30 di Main Hall GBI Gunung Padang. Menjelang akhir zaman ini, mari kita ajak anak cucu kita untuk semakin setia di dalam mengenal kasih Tuhan Yesus dan bersama-sama beribadah dalam ibadah Kids yang akan diadakan hari Minggu jam 8 pagi di Gedung Gereja Lama. Ada acara bagi-bagi angpau dan jangan lupa memakai baju warna merah ya. Kemarin GBI Gunung Padang Purbalingga berkesempatan melangkah bersama GBI PCW untuk berbagi kasih dalam kegiatan bakti sosial di Serang. Melihat senyum di balik musibah ini menjadi pengingat bagi kita tentang arti kepedulian. Semoga bantuan ini menjadi berkat yang nyata dan kita berdoa agar Tuhan selalu menjaga serta melindungi saudara-saudara kita di sana. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu bisa transfer atau melalui scan barcode berikut ini. Demikian weekly news update GBI Gunung Padang Purbalingga minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Mari saya undang sebelum kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Saya undang untuk bangkit berdiri terlebih dulu. Saya minta multimedia untuk menampilkan ayat di Mazmur 100 ayat 2. Mari kita akan baca bersama-sama. Ya, 3, 2, 1. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sekali lagi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah kita. Silakan duduk kembali. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai kita. Rasa syukur yang sudah kita bawa, kita akan wujudkan pagi ini. Kalau kemarin adalah peringatan hari Valentine, itu bukan hanya untuk pasangan, tapi saat pagi hari ini pun kita bisa menyatakan cinta kita, kita menyampaikan rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, membawa hati sebagai bukti cinta kami kepadamu. Karena kami sungguh mencintaimu Tuhan, kami sungguh mengasihi. Karena kami tahu Engkau terlebih dulu mencintai setiap kami, Engkau terlebih dulu mengasihi setiap kami. Pagi ini kami datang kepadamu bukan karena kami kuat dan gagah, bukan karena gereja ini megah, bukan karena kami punya alat musik yang komplit, bukan karena kami punya suara yang bagus, bukan karena kami punya harta yang banyak. Tapi kami saat ini datang Tuhan, kami membawa hati kami membawa seluruh cinta kami untuk kami persembahkan kepadamu.
Karena itu Tuhan Yesus, kami mau Tuhan senang dengan apa yang kami lakukan. Kami ingin Tuhan Yesus tersenyum melihat apa yang kami lakukan. Bersama para malaikat-Mu kami siap bersorak-sorai. Karena itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami, jamah mulut kami, jamah lidah kami, jamah pikiran kami, jamah hati kami. Sehingga pujian yang kami naikkan akan menjadi persembahan yang harum, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami tahu ada roh-roh yang tidak suka, yang mencoba mengintimidasi kami, yang mencoba mengalihkan perhatian kami. Saat ini kami satukan iman kami di dalam nama Yesus. Hai iblis, dengar baik-baik, kau tidak punya hak ada di tempat ini. Kau tidak punya hak untuk bersama-sama dengan kami. Karena saat ini hanya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, yang kami undang untuk hadir di tempat ini. Tuhan Yesus, kami siap. Kami siap mengagungkan Engkau. Kami siap membawa cinta kami. Kami siap mengagungkan cinta kami untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan nyatakan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau Tuhan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, katakan ku tetap setia, ku tetap setia. Oh, ku tetap setia,
Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Tetap setia. Yes, amin. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa. Katakan aku tetap cinta. Walau topan datang menerpa, walau topan datang menerpa. Mari katakan ku tetap setia. Banyak yang Tuhan sudah berikan untuk kita, yang Tuhan telah beri. Bahkan kita tidak sanggup membalasnya dengan apa yang kita punya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Yesus, Yesus, ku persembahkan Mari katakan lagi, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Yes, tidak merasakan Engkau Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan aku tetap cinta, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Terlalu banyak yang
takaya se. Lali digi di kalama takaya sigi di kala takaya se. Takaya sigi. Lama la sigi la la la. Takaya sigi di lama takaya sakara la bala se. Takaya sigi di lama lama se. La 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 apa kasih kane kana lama se di la la lama se. Yes 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 dari la la la. Yes 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 la la di la la la. Yes di la 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 di dari yes 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 kan la oh. Kaki sura la la di la 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 la. Yes di la 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 di. Yes di la 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 ka ja se. Ye la la ba se. Yes se la la ba se. Yes se la la ba yes. Yes se la 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 ba. Yes se la 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 ba. Yes se la 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 ba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujimu, ku selalu pujimu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakanlah kau yang layak, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah, katakan haleluya. Yes. Saudara siap bersorak-sorak buat Allah kita? Kita punya Allah yang hebat. Amin. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Mari sorakkan bersama-sama, Allahku dahsyat. 1, 2, 3. Allahku dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur
lagi, Allahku dahsyat. Yes. Silakan duduk dan kita akan berdoa sama. Bersyukur Tuhan buat segala kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami ada dan kami boleh menikmati akan sukacita kasih kemurahan Tuhan, itu karena kasih-Mu yang luar biasa masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami memuji-muji akan Engkau selagi masih ada waktu. Bapa yang baik, saat pagi ini kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Ketua PPP GBI Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua PPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Baradaya Pendeta Abednego Rasdi, keluarga Gembala Pendeta Kartomi Sarjono, Gembala Pembina kami Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan, kami berdoa buat mereka. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk memimpin kami. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk membawa kami mengerti tuntunan Tuhan. Bahkan di era Pentakosta ketiga, bahkan di tahun amanat agung ini, kami sedang dibawa sedemikian rupa oleh beliau-beliau ini untuk kami mengerti akan isi hati Tuhan. Berkati mereka Bapa dengan kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan. Terobosan-terobosan baru ada pada mereka. Bahkan apapun yang Tuhan mau sampaikan lewat mereka, Tuhan beritahu mereka supaya mereka juga menyampaikan kepada kami untuk kami mengerti bahwa sampai detik ini kami sedang dituntun untuk mempersiapkan jemaat Tuhan yang menyongsong, siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berikan kami hati-Mu Tuhan untuk kami mengerti. Berikan kami mata-Mu untuk kami tahu. Berikan kami kaki-Mu, tangan-Mu untuk kami terus berjalan seturut kehendak Tuhan. Karena kami tahu Tuhan dengan tuntunan, lepas tuntunan ini supaya kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Sehingga kami terus berjalan sampai Tuhan Yesus datang. Kami siap untuk diangkat Tuhan. Bapak yang baik, saat ini kami berdoa untuk menyerahkan 5 generasi yang Tuhan percaya. Bapak, mereka ada dalam pembelaan yang Tuhan percayakan kepada kami, dan kami hanya membawa di hadapan Tuhan. Pagi ini anak-anak akan didoakan Bapak. Kami berdoa supaya anak-anak ini Tuhan saat diurapi ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup mereka. Hati yang takut akan Tuhan dididik dari sekolah minggu di gereja ini, dari awal untuk kami memperkenalkan kekristenan, membawa mereka cinta akan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan lewat gereja ini nanti akan keluar, akan muncul pemimpin-pemimpin, orang-orang yang Tuhan percaya, dan mereka masa depan mereka adalah masa depan yang diberkati Tuhan. Dan mereka akan keluar orang-orang yang cinta akan Tuhan, menghormati orang tua, menjadi kebanggaan buat orang tua. Berkati sekolah dan masa depan mereka, supaya kami rindu Tuhan anak-anak dari gereja ini bukan hanya sekedar lulus SMA, tetapi mereka bisa kuliah dan mereka bisa mendapatkan satu gelar, mereka mendapat pekerjaan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat setiap kami lansia, orang tua, Tuhan juga anak-anak muda. Biarlah kami bersehati Tuhan. Kami membawa Tuhan 5 generasi yang Tuhan percayakan ini kepada Tuhan. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berikan kami terus hati yang mencintai akan Engkau. Sehingga hari-hari ini ketika kesulitan terjadi di mana-mana, pergumulan lepas pergumulan kami yang kami terus bawa, yang terus ada dalam hidup kami hanya rindu Tuhan. Berikan kami lekat dengan hati Tuhan. Supaya kami tahu, karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Dan ketika kami lekat dengan Tuhan, kami boleh mengerti isi hati Tuhan, dan kami boleh dituntun Tuhan. Sekalipun seolah-olah tidak ada jalan keluar, sekalipun seolah-olah semuanya tertutup, tetapi kami terlalu percaya ketika kami lekat dengan Tuhan, pasti ada saja jalan keluar dari Tuhan yang akan Tuhan kerjakan lebih dan lebih lagi. Bapak yang baik, apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini, biarlah Engkau Tuhan yang terus membuat kami kuat. Engkau yang membuat kami mengerti. Engkau yang membuat kami tahu kami sedang diproses. Kami boleh mengerti bahwa Engkau akan menunjukkan kasih kemurahan-Mu tepat pada waktunya. Bapak yang baik, kami membawa bangsa dan kota kami, Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa ini. Kami bersyukur buat kota kami. Sekalipun Tuhan hari-hari ini ada terjadi banyak bencana alam di mana-mana, Tuhan, kami berdoa supaya lewat alam yang berbicara ini boleh membuat mata rohani kami tercelik bahwa kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi itu terjadi dan akan terjadi. Membuat kami semuanya boleh mengerti dan pertobatan akan terjadi di mana-mana. Oleh sebab karena anak-anak Tuhan terus memberitakan kabar baik amanat agung ini kepada banyak orang.
karena waktunya sudah tidak lama lagi. Oleh sebab itu Bapak, bentengi bangsa ini, pemimpin-pemimpin kami dari atas sampai ke terendah sekalipun. Tuhan berikan hikmat-Mu saat mengambil kebijakan, bahkan saat Tuhan Yesus bangsa ini Tuhan Yesus menghadapi segala sesuatunya. Engkau tolong Bapak, bentengi bangsa ini supaya ada pertolongan, ada perlindungan, kasih kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan ada nyata buat bangsa ini. Baik yang dari udara, darat, lautan, perairan, semuanya Tuhan ada dalam kendali Tuhan. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, gereja kami kemarin sudah bersosialisasi mengadakan baksos di Pratin, dan kami percaya apa yang kami tabur, kami rindu Tuhan, saudara-saudara kami diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan semuanya Tuhan Purbalingga dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan akan terus membentengi sehingga Purbalingga boleh menjadi Purbalingga yang pulih kembali dari bencana alam yang sudah berlalu kemarin. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu semua persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Kami sudah membawa waktu kami sudah membawa tubuh, jiwa dan roh kami sudah membawa persembahan rupiah kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya sekalipun mungkin ada di antara kami sedang meneteskan air mata untuk kami memberi persembahan, kami percaya Engkau kembalikan lipat-lipat kali ganda. Karena kami sedang menabur di tempat yang tepat untuk kemuliaan-Mu, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan kami berdoa menyerahkan Tuhan semua kegiatan program-program yang ada, pengurus yang sudah dilantik, dan kami akan menjalankan program setahun ini ke depan. Tuhan, rumah ini milik Tuhan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini milik Tuhan. Dan apa yang gereja ini sudah ajarkan, gereja ini sudah tanamkan, buat kami memahami Bapak, buat kami mengerti Tuhan, bahwa kami sedang tertanam di gereja ini untuk kami bertumbuh, untuk kami boleh melihat karya-Mu. Bahkan kami rindu Tuhan akan ada penuaian jiwa-jiwa terbesar dan terakhir terjadi atas GBI Gunung Padang. Terima kasih Bapak. Kami percayakan semua pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kalau kita sudah melakukan bagian kita memuji dan menyembah Tuhan, sebentar lagi bagian Allah akan memberikan firman-Nya melalui hamba-Nya. Mari siapkan hati kita untuk siap ditanami oleh firman Tuhan. Hari-hari kita penuh dengan banyak tantangan, tapi setiap jam itu ada anugerah Tuhan. Setiap jam ada pertolongan Tuhan. Waktu setiap menit ada pertolongan Tuhan buat kita. Memerlukan
berdiri. Ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan Engkau. kasih Yesus, haleluya. Saudaraku, udah kasih Tuhan pagi hari ini. Saya percaya ketika setiap kita ada di tempat ini, saya percaya itu bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya karena tuntunan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita masing-masing. Oleh karena biarlah dalam ibadah kita pagi hari ini, setiap kita apapun pergumulan kita hadapi, izinkan Tuhan yang meneguhkan engkau, menguatkan imanmu, supaya engkau tetap terus berkata bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dalam kehidupanku. Mari arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, Engkau lihat tangan kami umat-Mu. Engkau melihat tangan kami Tuhan, kami angkat di hadapan Tuhan. Engkau melihat hati kami yang terdalam, kami merindukan Engkau. Biar pagi hari ini Engkau lawat setiap kami. Engkau penuhi kami dengan kuasa-Mu. Berikan hati kami untuk tetap terus mengasihi Engkau dan tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya, ku percaya. Katakan selalu ku percaya. Oh haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan hatiku percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, tiba saatnya kami untuk membuka hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Bila setiap kami hadir pagi hari ini, kami terus ya Tuhan persiapkan diri supaya firman Tuhan disampaikan boleh memberkati kami semuanya. Berkati gembala pembina kami, setiap sarana yang kami pakai supaya tidak mengalami gangguan, sehingga selama pemberitaan firman Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kuasai tempat ini kuasa-Mu dan hidup kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan kita berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The year of the Great Commission. Ayat emasnya diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 dan Matius 24 ayat 14. Istilah amanat agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris ke daratan Cina pada abad ke-19. Hudson Taylor terkenal dengan kutipannya, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Yang dimaksud dengan amanat bukan sekedar perintah, tetapi suatu perintah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa otoritas ilahi. Sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, maka kita diingatkan tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Yang kedua, tugas utama dari seorang murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, untuk menyelesaikan tugas kita sebagai murid Tuhan Yesus, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Yang keempat, kita diingatkan tentang tahun 2033, yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung. Dan yang kelima, untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, harus dengan metode Tuhan Yesus.
goal sebagai orang percaya sesuai dengan Roma 8 ayat 29 adalah untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Itu adalah murid Tuhan Yesus. Katakan amin. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Ini adalah murid Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, maka tugas utama dari murid Tuhan Yesus tanpa melihat profesinya adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Artinya, kita harus menyelesaikan amanat agung. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan tinggal di kamar loteng. Mereka melakukan itu karena pesan Tuhan Yesus bahwa mereka tidak boleh meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa yang mereka lakukan di kamar loteng? 120 murid semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Selama 10 hari mereka melakukan itu. Dan pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti tiupan angin keras. Dan setelah itu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Setelah itu, mereka dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Ini yang disebutkan dengan peristiwa Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Mengapa? Karena dalam waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu, pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan seperti yang terjadi pada Pentakosta pertama, yaitu di Azusa Street, Los Angeles, Amerika Serikat. Seorang hamba Tuhan berkulit hitam
yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Ini yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Pentakosta kedua yang dahsyat. Sebab menghasilkan gerakan Pentakosta dan harismatik yang kita kenal sekarang ini. Ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan Roh Kudus hari-hari ini. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu, pada hari-hari ini, Roh Kudus kembali dicurahkan yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga. Arti Pentakosta ketiga adalah yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Saya ingatkan bahwa DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Ternyata sekitar 2000 tahun yang lalu, ini sudah dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, yaitu pada waktu menantikan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang disebutkan dengan Pentakosta yang pertama. Siapa mengira kita diberikan visi restorasi Pondok Daud untuk menantikan pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala. Api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan gerejanya tentang tahun 2033. Sebenarnya ada apa sih dengan tahun 2033 ini? Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke sorga. Peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan ke-2000 tahun dimulainya amanat agung. Dan akhir-akhir ini, Tuhan dengan kuat berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia tentang visi amanat agung. Target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kedua kali dan tanda akhir zaman, maka Tuhan Yesus menjawab, yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu
barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Barulah Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Saya tidak pernah mengatakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Itu tidak alkitabiah. Saya tidak berkata seperti itu. Tetapi yang saya katakan, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Itu alkitabiah. Karena kedatangan Tuhan Yesus bisa sewaktu-waktu. Apa arti pesan ini buat kita? Waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan menyelesaikan amanat agung. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Sebagai murid-murid yang menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, kita harus belajar cara Tuhan Yesus melakukannya. Sehingga kita bisa menjangkau dunia dalam 7 tahun ke depan sampai tahun 2033. Pada waktu General Assembly yang ke-14 dari World Evangelical Alliance di Korea Selatan tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober 2025 yang lalu. Temanya adalah The Gospel for Everyone by 2033. Di sini Rick Warren menyampaikan tentang metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Metode ini disingkat dengan peace. P, pass on the good news. Sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. E, equip disciples. Perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. E, alleviate suffering. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. C, continually pray. Berdoa terus-menerus. E, establish new churches. Dirikan gereja-gereja baru. Jadi ada 5 hal metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, sampaikan kabar baik Injil kepada orang lain. Yang kedua, perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Yang ketiga, ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Yang keempat, berdoa terus-menerus. Dan yang kelima, dirikan gereja-gereja baru. Supaya kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Maka seperti apa yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu dia masih ada di dalam dunia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu dimulai dengan doa. Tuhan Yesus berkata, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, semua itu berasal dari Bapa. Yang berarti
apa yang Tuhan Yesus lakukan, semua berasal dari doa. Hubungannya dengan Bapa. Jadi bagi saya, yang menjadi prioritas utama yang harus dilakukan lebih dahulu adalah continually pray. Berdoa terus-menerus. Baru keempat hal lainnya dilakukan sebagai tindak lanjut dari doa tersebut. Peace dibuat sebagai singkatan supaya mudah diingat. Bukan sebagai urutan metode yang baku atau harus dilakukan secara berurutan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah memberikan contoh dalam hal memberi. Keselamatan yang kita dapatkan karena Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk membalas semua ini? Kita juga harus memberi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi, kalau kita memberi, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Sekitar 15 tahun yang lalu, Tuhan berbicara kepada saya untuk memberi melalui Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini yang disebut sebagai persembahan sulung. Sampai hari ini, saya tetap memberikan persembahan sulung ini. Dan apa yang Tuhan janjikan tidak pernah tidak ditepati. Saya tidak memaksa saudara harus memberi persembahan sulung. Tetapi kalau saudara mau diberkati di tahun-tahun yang sulit ini, lakukanlah itu dengan hati yang rela dan sukacita. Maka berkat Tuhan pasti akan digenapi. Persembahan sulung untuk tahun 2026 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2026. Dan itu diberikan pada bulan Februari tahun 2026. Persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas maupun kuantitas. Hasil pertama dari kita, bukan sisa-sisa. Ini sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetic Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan seri Life Application Study Bible versi Injili. Saya mengajak kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus untuk menyelesaikan amanat agung seperti metode yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, hal ini akan terjadi kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya percaya kalau itu kita lakukan, kita akan menjangkau dunia 7 tahun ke depan. Sampai dengan tahun 2033. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship your holy name. Angkat tangan kita.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mari kita berbahasa roh. Bapa, curahkan roh-Mu, urapi kami ya Aba. Terima pengurapan Tuhan, terima pengurapan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung dengan target tahun 2033. Terima. Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali mendengar pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita bertalin dengan tugas gereja Tuhan, yaitu untuk menuntaskan amanat agung. Mungkin dalam bulan-bulan ini kita terus diingatkan tentang amanat agung ini, ya. Kalau Bapak Ibu menyimak tadi, mungkin kata-kata ini sudah sering kita dengar, ya. Tetapi masalahnya bukan berapa seringnya kita mendengarnya, tetapi sejauh mana kita meresponi apa yang dikatakan lewat Gembala Pembina kita pagi hari ini, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, untuk menjadikan orang untuk mengenal Tuhan, maka kita harus menjadi murid Kristus. Murid Kristus harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika kita menjadi murid Kristus, maka 5 metode yang Tuhan Yesus lakukan tadi itu dapat kita lakukan. Amin. Nah, apa 5 metode itu? Yang pertama tadi, sampaikan Injil kepada segala bangsa. Yang kedua, perlengkapi para murid agar bertumbuh dan melayani Tuhan. Yang ketiga, ringankan penderitaan orang lain dengan memberikan pertolongan. Yang keempat, berdoa terus menerus. Lalu yang kelima, buka gereja baru. Ini tugas kita semua sebagai murid Kristus. Amin. Amin. Bilang kiri kananmu, ini tugas kita semua sebagai murid Kristus. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita naikkan pujian mengatakan, curahkanlah. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu
kasih terima kasih Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur dalam ibadah kami pagi hari ini kami kembali dapat mendengar pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kami, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk kami dapat menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan, maka kami sebagai gereja Tuhan harus menjadi murid Kristus, yaitu hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya kami dapat menyelesaikan apa menjadi tugas kami sebagai gereja Tuhan, yaitu untuk menyampaikan Injil kepada segala bangsa-bangsa, supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Oleh karena pagi hari ini setiap kami umat-Mu yang telah mendengar pesan firman Tuhan pagi hari ini, materaikan firman itu di hati setiap kami semuanya, agar kami gereja Tuhan, khususnya jemaat Tuhan GB Gunung Padang, boleh mengerjakan apa menjadi tugas kami masing-masing, yaitu untuk menyaksikan tentang kasih Tuhan, yaitu untuk memberitakan tentang Injil Kristus kepada setiap orang, baik dalam keluarga kami masing-masing, dalam lingkungan di mana kami tinggal, bahkan bagi siapapun yang membutuhkan kasih Tuhan, kami boleh menceritakannya supaya mereka boleh percaya kepada Engkau dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu di tahun 2026 ada ledakan yang Allah lakukan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jemaat Tuhan semakin bertambah dan kami boleh melakukan, mengerjakan apa yang jadi tugas kami sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah setiap kami yang hadir pagi ini tidak seorang pun yang kelewati, tapi semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, di depan kita ada anak sekolah minggu, anak-anak kita yang akan didoakan. Arahkan tangan kita ke depan agar mereka terus kita dukung dalam doa. Tuhan Yesus, sebelum hamba mengurapi anak-anak sekolah minggu pagi hari ini, kami berdoa menyerahkan mereka sepenuhnya kepada Engkau. Kami berdoa supaya mereka terus bertumbuh dengan baik di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Berikan hati mereka untuk mencintai Tuhan, supaya anak-anak ini Tuhan, masa depan mereka hidup dalam pimpinan Tuhan, dan Tuhan berikan masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena Tuhan memberkati mereka supaya mereka tetap sehat, berikan kecerdasan dan kepintaran buat anak-anak ini, supaya di sekolah mereka bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah mereka dengan baik, dan di gereja mereka Tuhan Yesus desa mereka mengikuti jam ibadah, tapi mereka juga bisa terlibat untuk melakukan mengerjakan pelayan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebenarnya hamba akan mengurapi mereka. Biarlah kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu, supaya ketika hamba mengurapi mereka, kuasa Tuhan turun atas mereka semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur pada Tuhan. Haleluya, 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 amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang 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 ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terj
Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu yang sudah Amin. kami yang kedua nanti sore. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan sebenarnya kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat tempat ini. Demikian pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan yang sempurna Tuhan Amin. nyatakan bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini percaya Tuhan ada di tengah kita. Dia siap untuk memberkati setiap kita semuanya. Angkat kedua tangan kita agar Tuhan curahkan berkat buat kita sekalian. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir di dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati segala pekerjaan usahamu, Tuhan juga memberkati pelayanan dan pengiriman Tuhan. Serta ketahuilah, Tuhan tidak hanya memberkati engkau, tetapi Tuhan juga menyatakan perlindungannya bagi kita sekalian. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajahnya dan mereka kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan mereka damai sejahtera. Karena itu saudaraku dikasihi Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih sayang yang sempurna di dalam putranya tunggal itu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan anak-anak, orang tua duduk sebentar. Ya, Bapak Ibu silakan duduk terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu lihat anak-anak membawa bunga, ini anak-anak akan silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu. Anak-anak akan boleh dipersembahkan untuk papa mamanya yang hadir. Kalau papa mamanya tidak hadir, boleh ke yang dikenal ya, tapi tidak boleh double ya. Diberikannya ke satu orang. Silakan anak-anak. Silakan ke papa mamanya boleh, ke opa omanya, maknya, engkongnya boleh. Siapa yang dikenal di sini? Udah. Ke guru-guru sekolah minggunya juga boleh. Kalau tidak ada yang kenal, mungkin ke guru-guru kids juga boleh. Ini sebagai tanda cinta dari anak-anak untuk jemaat di tempat ini.